Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk pertama kalinya kajian di masjid yang baru yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Dan dimohon sebelum jam 5:30 ya sudah siap-siap ya, sudah siap-siap ya santri di masjid. Ya karena semakin hari semakin dekat waktu maghrib dengan jam 6. Jadi mungkin pengajiannya sebelum setengah 6 sudah dimulai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah pertemukan kita dengan Ramadan. Karena dahulu ulama salaf fokusnya selama 1 tahun pada bulan Ramadan. Setengah tahun pasca Ramadan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka di bulan Ramadan, dan setengah tahun sebelum Ramadan mereka berdoa agar berjumpa dengan bulan Ramadan. Adapun pengajian kita setiap Ahad dan Selasa sore insyaallah akan membahas tema tentang peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Ramadan. Peristiwa-peristiwa bersejarah di bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan yang bersejarah. Ramadan adalah bulan yang bersejarah. Di antara sejarah paling besar bulan Ramadan apa? Apa Khalid? Turunnya Al-Quran. Betul ya, bahkan bukan cuman Al-Quran turun di bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, kata Nabi SAW, unzilat suhufu Ibrahim awwal lailatin min syahri Ramadan. Suhufnya Nabi Ibrahim diturunkan di malam-malam pertama bulan Ramadan. Jadi suhufnya Ibrahim turun di bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu li sittin madaini min Ramadan. Dan juga Taurat. Kitab siapa Taurat? Kitab Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Turun tanggal 6 bulan Ramadan. Wa unzilal injilu li salata asyrata madad min Ramadan. Dan turun Injil kitab Nabi siapa? Nabi Isa, turun di tanggal 13 bulan Ramadan. Wa unzilaz zabur li samana asyrata khalat min Ramadan. Dan Zabur, kitabnya siapa Zabur? Kitab Nabi Daud alaihi salam. Ayah dari Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Bani apa Nabi Daud? Bani Israel. Bani Israel. Turun di tanggal 18 Ramadan. Wa unzilal Qur'anu li arba'a asyrata khalat min Ramadan. Dan Al-Qur'an yang diturunkan di tanggal 14 bulan Ramadan. Ya, hadis ini dipersisakan oleh para ulama karena yang tepat adalah Al-Quran turun di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tapi dihasilkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Ramadan ini bulan spesial, bulan yang bersejarah, karena Al-Quran dan kitab-kitab samawi yang terdahulu turun di bulan Ramadan. Di sana ada Injilnya Nabi Isa, kemudian Tauratnya Nabi Musa, suhufnya Nabi Musa, suhufnya Nabi Ibrahim turun di bulan Ramadan. Dan di antara peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan yang kita akan bahas pada sore hari ini ada 2. Dalam hadis Hakim dalam Mustadraknya diriwayatkan oleh seorang bernama Hurais ibn Makhshi. Beliau berkata, anna aliyan qutila sabihata ihda wa isrina min Ramadan. Ali bin Abi Thalib, khalifah Nabi yang keempat, ya, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu,
beliau dibunuh tewas syahid di pagi hari di tanggal 21 Ramadan. Qala, kemudian dia mengatakan fasami'tul Hasan ibn Ali, dan saya mendengar Hasan. Siapa Hasan? Siapa Hasan? Anaknya Ali bin Abi Thalib berkata, wa huwa yaktubu wa dzakara manaqib Ali. Beliau berkhutbah. Jadi ketika ayah beliau Ali wafat, Hasan berkhutbah di depan manusia menyebutkan keutamaan Ali bin Abi Thalib ayahnya. Faqala qutila lailata unzilal Qur'an, bahwasanya ayah saya Ali bin Abi Thalib gugur syahid di tanggal 21 Ramadan, hari diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya walailata usriya bi Isa, dan malam ketika diangkatnya Nabi Isa alaihi salam. Walailata qubidha Musa, dan di malam diwafatkannya Nabi Musa alaihi salam. Jadi dua sejarah besar yang terjadi di bulan Ramadan yang disebutkan dalam hadis ini adalah wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua siapa? Diangkatnya Nabi Isa alaihi salam. Ini dua kejadian besar yang terjadi di bulan Ramadan. Kita bahas tentang Nabi Musa atau Mose dalam bahasa Latinnya. Nabi Musa Bani apa? Bani Israel. Bani Israel berasal dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana Khairus? Dari mana Khairus? Bani Israel berasal dari mana? Syam. Dari mana? Syam. Syam itu adalah negerinya para nabi, adik-adik. Ya. Nabi Yakub berasal dari Syam. Dan Yakub adalah Israel. Jadi Nabi Yakub dan keturunannya berasal dari Syam, Palestina. Sedangkan Nabi Musa dari mana? Dari mana? Mesir. Kenapa dari Syam jauh-jauh ke Mesir? Ada yang tahu? Iya, kenapa? Iya. Ada yang tahu? Kenapa keturunan Nabi Yakub pindah ke Mesir? Kisah yang terkenal Ibrahim. Apa? Kabar dari Fir'aun. Kebalik gitu. Al-Ghib. Nabi Yusuf, betul. Masih ingat kisah Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf adalah anak dari Nabi Yakub, bahkan beliau adalah seniornya Bani Israel. Dibuang oleh kakak-kakaknya yang hasad, yang iri kepada Nabi Yakub alaihi salam, kepada Nabi Yusuf alaihi salam, dibuang ke dalam sumur. Kemudian ditemukan oleh seorang kafilah dagang yang pergi ke Mesir. Di Mesir dijual dengan harga yang murah. Dari situlah perjalanan hidup Nabi Yusuf di Mesir. Dibeli oleh Al-Aziz, menteri Mesir. Digoda oleh istrinya Al-Aziz, Zulaikha. Difitnah, dimasukkan ke dalam penjara bertahun-tahun. Akhirnya Allah berikan dia kemuliaan menjadi seorang bendaharawan negeri Mesir. Singkat cerita, Nabi Yusuf alaihissalam meminta ayahnya, siapa ayahnya? Nabi Yakub alaihissalam, untuk pindah imigrasi dari Syam, Palestina ke Mesir. Sejak saat itu Bani Israel tinggal di mana? Mesir.
Ketika itu mereka ya dikuasai oleh suku Heksos Mesir di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian terjadi peperangan, direbut oleh Bani Kibti, suku Kibti yang mereka ini penduduk ahli Mesir. Sejak saat itu Bani Israel dijadikan sebagai budak, di sebagian dijadikan sebagai pembantu, ya kerja paksa, romusa, ya kerja rodi, terutama di zamannya Fir'aun. Sehingga Allah utus orang nabi bernama Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Musa dan Bani Israel kabur dari kejaran Fir'aun, menyeberang Laut Merah, kemudian mereka pindah ke Syam, tepatnya di daerah Yordania. Disinilah Allah perintahkan Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursin, ya Bukit Sina, berjumpa selama 40 hari. Kemudian berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ingin lihat Allah Subhanahu wa taala. Saking rindunya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kata Allah, "Musa, engkau tidak akan pernah bisa melihatku di dunia." Coba lihat tuh gunung, tiba-tiba puar, gunungnya meledak, luluh lantak, sampai pingsan Nabi Musa ketika siuman, ketika sadar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang-pulang mendapati kaum Bani Israel yang diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya kafir kembali, menyembah apa? Patung sapi yang dibikin oleh siapa? Samiri. Samiri bukan orang Bani Israel, tapi dia ikut-ikut aja. Dia ngelihat jejaknya Rasul, maksudnya jejaknya malaikat Jibril alaihissalam ketika pengejaran Fir'aun. Diambil dia tanah dari jejak malaikat Jibril, kemudian dimasukkannya ke dalam kumpulan emas-emas yang dibawa oleh Bani Israel. Dari sinilah emas-emas itu dibuat menjadi sebuah patung yang menyerupai seekor sapi, seekor lembu yang punya rongga, punya mulut sampai ke belakang, yang kalau ada angin lewat bersiul, berhembus, sehingga mereka, wah ini ada patung sapi, patung anak sapi, inilah Tuhan Musa sebenarnya. Bani Israel akhirnya menyembah patung anak sapi. Kok Harun tuh siapanya Nabi Musa? Kakak atau adik? Kakak atau adik? Nabi Musa lahir ketika dibantai anak-anak laki-laki. Kok bisa Harun lahir? Iya kan? Nabi Musa lahir ketika semua anak-anak Bani Israel dibunuh. Artinya Nabi Harun lahir sebelum kejadian itu. Nabi Harun tuh kakak, lebih tua dari Nabi Musa 1 atau 2 atau 3 tahun. Ternyata Nabi Harun gak bisa apa-apa, keroyokan mereka menyembah patung anak sapi. Akhirnya Nabi Musa marah, diusirnya Samiri. Kemudian mereka diminta untuk bertobat, dan tobatnya Bani Israel dengan apa? Bunuh diri. Bani Israel yang mereka tidak menyembah patung anak sapi diberikan senjata pedang, disuruh membunuh Bani Israel yang menyembah anak sapi karena kafir, karena sudah murtad dan biasa hukumannya dibunuh. Akhirnya ya mereka, waduh ini saudara kami sendiri, teman kami sendiri, sampai Allah berikan awan yang gelap. Akhirnya mereka membunuh satu sama lain, jepret. Alhamdulillah kita zaman Nabi Muhammad SAW taubatnya gampang, cukup menyesal, meninggalkan, bertekad tidak mengulangi. Kalau ada hubungan sama manusia minta maaf, maka Allah ampuni. Tapi kalau zaman Bani Israel, karena mereka orang yang ngeyel-ngeyel, melawan Rasul, ya bahkan mau membunuh Rasul, maka hukumannya gede.
Singkat cerita, ya, akhirnya karena merasa kurang cukup, Nabi Musa minta para tokoh-tokoh terbaik Bani Israel, orang-orang alimnya, untuk menemui Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tobat secara langsung. Hanya dikumpullah ya santri-santri terbaiknya Nabi Musa. Juara satunya. Kemudian ketika mendengar Allah berbicara dengan Nabi Musa, waduh, ya Musa, kami nggak mau beriman sama engkau sebelum kami melihat Allah secara langsung. Ya, ini permintaan yang kurang ajar. Akhirnya Allah marah, Allah kirimkan petir halilintar, ya nggak pakai ata ya. Halilintar, kemudian guntur. Akhirnya apa? Akhirnya mereka semua mati. Bayangkan, ini orang-orang pinternya Bani Israel aja ngeyel, apalagi yang di bawah-bawahnya. Akhirnya Nabi Musa minta, ya Allah, tolong hidupkan kembali mereka semua. Mereka murid-murid terbaikku. Akhirnya Allah bangkitkan mereka dari kematian. Subhanallah. Jadi banyak kisah-kisah yang menunjukkan betapa luar biasanya kejadian di zaman Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita, Allah perintahkan Nabi Musa atas permintaan Bani Israel itu sendiri untuk kembali ke kampung halaman. Kampung halaman Bani Israel di mana tadi? Di mana? Di Syam. Tepatnya di Palestina. Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah Nabi Musa. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddas allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, wahai Bani Israel, yuk kita masuk ke Palestina, tanah yang suci, tanah yang dijanjikan untuk kalian. Kemudian mereka ngeles, lagi-lagi ngeyel. Orang-orang yang gak taat sama ahli ilmu, ustadz-ustadz, sama para nabi, itu orang yang mirip dengan Bani Israel. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, Palestina sekarang dikuasai oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang keras, yang kasar. Fa inna lanadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan masuk ke Palestina kalau mereka enggak pergi. Inilah pengecutnya Bani Israel. Diajak perang, merebut kembali tanah air mereka, mereka takut, mereka cemen. Nggak mau kami. Di situ ada orang-orang yang merebut. Ya biarin aja, nunggu mereka keluar baru kita masuk. Bahkan mereka mengatakan, qalu ya Musa inna lanadkhulaha abadan. Kami nggak akan mau masuk ke Palestina. Madamu fiha, selama mereka masih di sana, fazhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah engkau dan Tuhanmu saja. Pergilah engkau dan Allah saja, Tuhanmu, kami di sini duduk-duduk nunggu kabar gembira. Ini kurang ajar nih santri. Disuruh ayo piket buka puasa, ustadz ajalah yang kerja. Kami duduk-duduk aja di sini. Ini Bani Israil. Sampai Nabi Musa pun ya mengatakan, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah, yang bisa aku atur hanyalah aku dan saudaraku si Harun saja. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Ini surah Al-Maidah ya. Kemudian sebagai hukuman karena mereka nggak mau masuk ke Syam, ke Palestina, bahkan nyuruh Musa dan Allah yang berperang saja, maka Allah mengatakan, sekarang Palestina, Syam kami haramkan untuk mereka selama 40 tahun. Ya, jadi mereka 40 tahun yatihuna fil ard, tersesat berombang-ambing di sana aja, nggak pernah bisa masuk. Ya naik motor ke Prabu masih di lembak, balik lagi lembak terus ini Sigam gelombang muter-muter di sana Allah buat, nggak bisa masuk ke Prabu Mulih selama 40 tahun sampai meninggal orang-orang yang durhaka, sampai anak-anaknya lumayan.
Disinilah banyak kejadian-kejadian yang terdapat dalam Al-Quran. Selama 40 tahun di Padang Tih atau Lembah Tih di dekat di Yordania yang dekat dengan Palestina, perbatasan Yordania dan Palestina. Di sanalah mereka Bani Israel 40 tahun tersesat, terombang-ambing tinggal di sana, nomaden. Gak pernah bisa masuk sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kengeyelan Bani Israel muncul. Dikasih Allah manna wa salwa. Apa manna? Makanan yang semanis madu. Salwa burung yang mudah ditangkap, mudah dimasak, dagingnya enak, ya, ngalahin telur puyuh. Tapi mereka mengatakan kami bosan, padahal manna dan salwa adalah makanan penduduk surga. Ini orang Bani Israel diberikan, ya, kelapangan, enak, misalnya rumah makan, makanannya, tapi mereka mengatakan Ustadz kami bosan makan di Al-Madinah. Nah, mirip-mirip Bani Israel. Mana salwa, padahal di tempat-tempat lain lebih nggak enak lagi makanannya. Akhirnya mereka mengatakan kami pengen makanan yang lain. Akhirnya Allah berikan cabai-cabian, terong-terongan, timun, kacang-kacangan, bawang yang beraneka ragam yang tentu saja tidak seenak manna dan salwa. Ya, ini Bani Israel nih, kalau enggak kita udah nyicip manna dan salwa. Tapi gara-gara enggak bersyukur, ngeyel Bani Israel, akhirnya enggak ada lagi manna dan salwa. Terjadi juga pembunuhan yang viral, trending. Sampai bertanya-tanya, ya, kamu nanya siapa pembunuhnya? Oh, langsung viral. Akhirnya kata Nabi Musa, tolong carikan sapi betina. Inilah kisah Al-Baqarah. Dicarilah sapi betina. Tapi mereka banyak nanya. Disuruh cari saja sapi betina, terserah. Yang warnanya apa, yang umurnya berapa. Tapi karena banyak nanya, maka Nabi Musa menjelaskan sifat-sifat yang membuat mereka sulit dan hampir saja nggak dapat itu sapi, kecuali milik seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ini anak sangat berbakti sama orang tuanya. Orang tuanya meninggal, dia punya sapi kecil yang diletakkannya di hutan. Yang kalau ada manusia, sapinya berlari. Semakin lama tuh sapi semakin gede. Ketika sang anak yang berbakti ini, anak yang soleh ini, ya udah dewasa, udah balik, dibilang oleh ibunya, nak, bapakmu tuh punya harta warisan seekor sapi di hutan. Cobalah kau panggil, mungkin dia kenal dengan dirimu. Ketika datang ke sana, dipanggilnya wahai sapi, sapinya mengenali, oh ini anak majikan saya. Itu sapi sangat bagus sekali, gak pernah dipakai untuk cocok tanam, warnanya kuning. Kemudian dijual karena butuh uang, jual aja tuh. Ya, kata ibunya jual 1 juta, nggak boleh lebih 1 juta. Ini anak yang berbakti, dia jual di pasar, sapinya harga kalau 1 juta kemurahan ya, 10 juta lah. Kalau ketika itu pakai bahasa dinar, 10 juta. Kemudian ada malaikat yang menyerupai manusia datang ke orang tersebut, nak, berapa sapinya? 10 juta. Saya beli 20 juta. Enggak mau. Ditawar berapa? 20 juta, enggak mau. Kata ibu saya, ini dijual 10 juta. Ya, berbakti kepada sang ibu. Pokoknya saya mau beli 20 juta. Enggak. Ya, saya enggak mau. Ibu saya bilang jual 10 juta, enggak boleh selain itu. Akhirnya sang malaikat pergi. Enggak ada yang beli. Dia pulang ke rumah, ibu tadi ada yang tawar 20 juta, saya enggak mau. Kata ibu 10 juta. Waduh. Ya. Kalau ada yang tawar 20 juta, iya jual 20 juta, nak. Saking berbaktinya sama sang ibu tadi. Kalau gitu kamu besok jual 20 juta. Nggak boleh ada yang jual dari itu. Oke, siap. Pergi ke pasar, jual sapi yang bagus tadi 20 juta. Kemudian datang malaikat lagi menawar 30 juta. Jawabannya sama, enggak. Pokoknya 20 juta. Iya.
Ini keheranan ini ya kalau orang-orang melihat ini. Akhirnya dia pulang. Duh, itu kayaknya malaikat deh nak, yang pengen menguji kebaktian dirimu. Coba tanya sama dia, ada apa yang sebenarnya? Ditanya, dia datangi, Pak, Bapak tuh pengen apa sih? Nak, sebentar lagi ada orang yang mencari sapi ini. Jangan kamu jual kecuali dengan emas seberat sapi tersebut. Ini gara-gara ngeyel Bani Israel, hanya dapat tuh sapi, tapi nggak mau dibeli kecuali dengan emas seberat sapi, bayangin. Ya, akhirnya jadi kaya raya, jadi sultan baru. Nih Bani Israel, akhirnya mereka sokongan ECK untuk membeli sapi tersebut. Kemudian dipukulkanlah. Ada yang mengatakan ekor, ada yang mengatakan paha kepada mayat yang dibunuh. Dia bangun, dia bilang pembunuhnya adalah detektif Conan ya, adalah saudara atau kerabat saya. Mati lagi dia. Akhirnya ketahuanlah yang membunuh dia adalah kerabat dia sendiri, keluarga dia sendiri. Jadi ini banyak kisah-kisah di masa 40 tahun tersesat ini. Dan disinilah Nabi Harun wafat di usianya yang ke-120 tahun lebih. Beliau naik ke sebuah gunung, Gunung Hor atau Gunung Harun di daerah Petra, Yordania. Jadi mereka nggak bisa masuk ke Palestina. Dan juga disusul Nabi Musa alaihi salam, beliau wafat di usia yang 120 tahun, Masya Allah. Ya, usianya 120 tahun Nabi Musa wafat. Ada sebuah hadis sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih tentang bagaimana uniknya wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Dikisahkan oleh Nabi SAW, ja'al malakul maut ila Musa alaihi salam. Datang malaikat maut kepada Nabi Musa alaihi salam dalam bentuk manusia, dalam wujud manusia. Faqala lah ajib rabbak. Musa, temui Tuhanmu. Temui Tuhanmu. Sekarang sudah ajalmu. Bayangkan ada orang bilang kayak gini, sekarang inti itu udah mati. Ya ayo cepat ikut saya temui Allah Subhanahu wa taala. Marahlah Nabi Musa. Ini manusia datang-datang minta nyabut nyawa saya. Ditempeleng oleh Nabi Musa. Pepah. Dan ingat, Nabi Musa sekali mukul orang apa? Mati. Itu masa muda. Kalau masa tua agak berkurang dikit, tapi nggak sampai mati. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, ya, falatoma Musa aina malakil maut fafaqaha. Ditamparnya ya dekat pelipis mata malaikat maut tadi sampai bola mata malaikat mautnya keluar. Ini bukan film kartun, weng. Enggak. Ya, betul lah. Saking kuatnya Nabi Musa, usianya 120 tahun. Tepat. Kurang ajar sampean, bahasa kita tua. Kemudian raja al-malak ilallah, malaikat maut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, innaka arsaltani ila abdin laka la yuridul maut. Engkau mengutus saya kepada seorang hamba yang enggak mau mati. Waqad faqa aini, dan ini mata saya udah terlepas dari tempatnya. Kemudian Allah kembalikan mata malaikat maut tadi. Ini dalam bentuk manusia ya, dalam bentuk manusia. Kalau dalam bentuk malaikat ya nggak bisa. Kemudian kata Allah, irji ila abdi, kembalilah kepada hambaku tersebut. Faqulil hayatu turid, fa in kunta turidul haya fada yadaka ala man taurin, fama tawarat yaduka min sya'ratin fa innaka ta'ishu biha sanah. Coba kau temui lagi Nabi Musa. Kau bilang sama dia, kamu pengen apa? Pengen hidup, pengen umur yang panjang. Oke. Letakkan tanganmu di atas punggung seekor sapi, punggung seekor lembu. Nah, letakin di punggungnya. Kemudian setiap bulu dari badan sapi yang tertutup oleh tanganmu tadi, setiap satu bulu 1 tahun. Bonus tambahan umur. Insya Allah, kalau kita langsung ini sama kaki pula. Ya biar panjang umurnya. Kemudian
Ya, kata Nabi Musa, "Sumamah." Setelah itu apa? "Summatumut." Setelah itu engkau mati. Ya, kalau ujung-ujungnya mati, al-an, maka sekarang aja matinya, kata Nabi Musa alaihissalam. Kenapa ditunda-tunda? Al-ana min qori. Sekarang saja cabut nyawa saya, wahai malaikat maut. Kemudian berdoa Nabi Musa, "Rabbi amitni minal ardil muqaddasah ramyatan bihajar." Ya Allah, wafatkan aku di tempat yang paling dekat dengan Palestina, dengan Baitul Maqdis, sejauh lemparan batu. Ini dalil bahwasanya belum sempat masuk ke Baitul Maqdis, masih dihukum oleh Allah tadi 40 tahun terombang-ambing, nggak bisa masuk ke Palestina. Kemudian kata Nabi SAW, "Wallahi lau anni indahu la araitukum qabrahu ila janibit tariq indal katifil ahmar." Demi Allah, kalau kita jalan ke daerah sana, saya kasih tahu di mana posisi makam Nabi Musa alaihissalam di dekat tanah berwarna merah. Ini kisah wafatnya Nabi Musa alaihissalam sebelum beliau masuk ke Palestina. Setelah Nabi Musa wafat, digantilah kepemimpinan kepada Yusha bin Nun, atau bahasa latinnya Yosua. Yosua bin Nun, Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini adalah muridnya Nabi Musa, santri terbaiknya Nabi Musa, diangkat menjadi nabi. Dalam Al-Kahfi 60 Allah ceritakan, "Wa id qala Musa li fatah." Ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada budaknya, pembantunya. Sebenarnya itu bukan budak dia. Sebenarnya itu bukan pembantunya Nabi Musa. Dia adalah santrinya Nabi Musa, muridnya Nabi Musa. Tapi saking tingginya hak seorang guru, saking tingginya hak seorang ustadz ahli ilmu, santri dianggap sebagai budak, hamba sahaya, pembantu. Bukan berarti kita harus ya jadi budaknya guru, enggak. Maksudnya hendaklah kita taat, beradab, menghormati ya guru kita sebagaimana menghormati majikan kita, tuan kita. Di antara ucapan yang masyhur adalah, "Ana abdu man 'allamani harfan wahidan." Kalau orang mengajarkan saya satu huruf, saya akan menjadi hamba sahaya dirinya. Bayangin satu huruf, apalagi 3 tahun, apalagi 6 tahun ya. Meskipun ucapan ini tidak betul ya sebagai seorang budak, tapi menunjukkan betapa pentingnya kita menghormati guru kita. Nah, di zaman Nabi Yusha bin Nun inilah orang-orang mulai menjadi soleh. Bapak-bapak yang ngeyel tadi sudah meninggal ya, sehingga anak-anaknya dididik Nabi Musa, dididik Nabi Harun, dididik Nabi Yusha menjadi orang-orang yang soleh, gagah berani, yang oke aja kalau disuruh untuk berperang ke Baitul Maqdis. Sehingga ketika 40 tahun masa hukuman selesai, Nabi Yusha bin Nun ya, dia menginformasikan, kita bakal masuk ke Baitul Maqdis, kita memerangi orang-orang di sana, kita rebut kembali tanah air kita. Setuju, setuju. Tapi syaratnya nggak boleh ikut 3 orang. Yang pertama, orang yang sedang pengantin baru, yang sedang berbulan madu dengan istrinya, jangan mengikut. Jangan. Ya, kenapa? Nggak fokus. Ya, ngelamun nanti ketika berperang. Dengan istri di rumah. Ya, pengantin baru. Yang kedua adalah orang yang sedang bangun rumah tapi belum selesai gentengnya. Kalau hujan, basah. Kalau panas, terik matahari, panas. Sehingga orang yang sedang bikin rumah, gentengnya belum selesai, jangan ikut perang dulu. Orang yang ketiga, orang yang punya kambing, punya onta bunting hamil, yang sedang ditunggu-tunggu kelahiran anak dari onta maupun kambing tadi, itu pun nggak boleh ikut perang. Jadi Nabi Yusha bin Nun pengen prajurit pasukan yang benar-benar fokus, siap siaga untuk berperang. Berperanglah mereka dengan gagah berani.
tang ting tung berhari-hari, tidak kalah-kalah juga, sampailah di hari Jumat sore. Sebentar lagi matahari tenggelam. Kalau matahari tenggelam masuk hari apa? Sabtu. Sedangkan hari Sabtu hari terhormat bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Bani Israel. Nggak boleh perang di hari Sabtu, libur. Waduh, gimana ini? Kita udah hampir menang. Kalau udah libur, mereka bangun kekuatan lagi, susah lagi, dari nol lagi kita perangi mereka. Akhirnya ketika itu Nabi Yusha bin Nun mengeluarkan jurusnya, bukan jutsu, bukan, tapi mukjizat seorang nabi. Ya Syams, innaki atau anti ma'muratun wa ana ma'murun. Engkau diperintahkan untuk berjalan, aku diperintahkan untuk berperang. Allahumma bisha alayya syai'an, ya Allah, tolong tahan matahari tersebut sebentar saja sampai saya bisa mengalahkan nih para musuh. Ada yang mengatakan maksudnya adalah mataharinya kembali ya ke tempat sebelumnya. Jadi ketika matahari gini, set, naik gitu lagi. Ada yang mengatakan mataharinya berjalan ke arah yang sebaliknya. Ini mau tenggelam, tiba-tiba naik lagi. Ada yang mengatakan mataharinya berhenti, tapi kita nggak berhenti. Kalau kita berhenti percuma, nggak bisa perang, gitu ya. Intinya matahari tertahan, sedangkan mereka tetap bisa berperang. Akhirnya mereka meraih kemenangan. Dan ketika itulah Bani Israel bisa mengalahkan musuh dan masuk kembali ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem, ke Palestina, tanah air mereka. Dan ini terjadi, wafatnya Nabi Musa alaihissalam terjadi di tahun kapan? Entah tahun kapan, tapi di bulan apa? Di bulan Ramadan. Begitu juga diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Isa alaihissalam berada di antara tiga agama. Agama Yahudi menganggap Nabi Isa nabi palsu, nabi kalau nabi kawi, ya, nabian atau nabi apa tandingan itu, ya, nabi gadungan, dianggap sebagai nabi gadungan. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi ini beranggapan Nabi Isa adalah anak hasil zina, waliyazubillah, Maryam dan Yusuf An-Najjar. Yusuf seorang tukang kayu, sehingga mereka benci dengan Nabi Isa. Adapun orang Nasrani yang kedua, agama Nasrani, mereka mengkultuskan Nabi Isa, menganggap sebagai Tuhan dan anak Tuhan, satu dari tiga trinitas di antara keyakinan orang-orang Nasrani. Adapun kita umat muslim meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang layak dihormati, termasuk nabi yang mulia, ulul azmi, big five, 5 besarnya para nabi. Di antaranya Nabi Isa alaihissalam, dan beliau bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, beliau anak nabi atau anak seorang wanita bernama Maryam. Ketika itu, ya, singkat cerita, Yahudi benci Nabi Isa karena Isa dari keturunan Lewi. Sedangkan orang-orang Yahudi beranggapan yang namanya Nabi harus berasal dari Bani Yahuza. Ya, bukan Yakuza, ya, Yahuza. Begitu juga Yahudi ini pengen Nabi yang fokusnya perangi Romawi. Sedangkan Nabi Isa fokusnya bertauhid, tauhid. Sehingga mereka nggak suka dengan dakwahnya Nabi Isa. Hanya mereka menghasut, bahkan pengen membunuh Nabi Isa waliyazubillah. Dihasutnya Raja Romawi untuk bisa memerangi Nabi Isa alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Isa ya diserang dan disalib menurut akidah orang Nasrani. Tapi yang lebih tepat dalam Islam, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Dalam An-Nisa 157, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam
Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, akan tetapi Nabi Isa diangkat ke langit dan sekarang berada di langit yang keberapa? Yang kedua, dan berjumpa dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Isra Mi'raj. Dan inilah yang benar, dan beliau Nabi Isa nanti akan turun di akhir zaman, ya, untuk membunuh Dajjal, membunuh babi-babi, menghancurkan salib-salib, meniadakan jizyah upeti, dan ketika itu ia menjalankan syariat Islam